Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di mana senja belum muncul ke permukaan, langit masih dalam keadaan gelap gulita, hanya dihiasi bintang-bintang yang begitu indah. Suara binatang malam yang belum terhenti, karena mungkin pagi ini serasa masih malam. Suara jangkrik, suara gaang kakuping ku urang sadayana, terus kokokan suara ayam, kongkorongok subuh, subhanallah, terus ngageyahkeun kanggo urang sadayana ngalakukeun berbagai aktivitas, berbagai kegiatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, jika kemarin kita sudah membahas tentang sholat tahajud yang fadilahnya itu sangat luar biasa, maka ketika kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaannya, rasanya kita akan merugi untuk meninggalkan amalan tersebut. Karena manusia itu ada beberapa tahap kadarnya. Ada orang itu yang baru mengenal Islam, hanya mengenal sholatna karek sajumaah sakali. Ya, nu penting mah sayang sholat kita. Ada orang yang merasakan dia tahu sholat fardu, dia hanya melakukan waktu-waktu tertentu saja, belum semua belang bentong istilahnya. Ya, yang penting dia sudah mau sholat. Lalu ada orang yang sudah menjalankan sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat fardu. Dia kalau ketinggalan itu merasa dirinya serba kurang. Lalu naik grade lagi. Orang itu grade-nya adalah grade orang yang maunya itu selalu berjamaah dan selalu berjamaah. Jadi kalau dia ketinggalan berjamaah itu merasa rugi hidupnya, merasa dalam hidupnya itu ada kekurangan, serasa sehari itu kita nggak ngopi lah. Kalau seorang pecandu kopi, rasanya hidup tanpa kopi itu bagaikan malam tak berbintang lah gitu. Lalu ada orang yang naik lagi grade-nya, yaitu orang yang selalu melakukan sholat sunat rawatib, ya qobliyah dan ba'diyahnya. Jadi kalau misalkan dia ketinggalan rawatibnya, dia merasa dirinya itu hampa, kurang. Jadi serasa amalan sunnah itu merasa menjadi amal yang menjadi serasa wajib rasanya gitu. Lalu ada lagi orang yang naik grade, di mana dia cukup menjalankan sholat tahajud itu hanya 2 rakaat, ya. Maka ya alhamdulillah mau bangun. Namun ada lagi orang yang grade-nya yang sudah luar biasa, dia sudah
merasakan bahwasannya cita rasa di balik tahajud itu membawanya dalam kedamaian, rezekinya dibuka, rezekinya barokah, hidupnya nyaman, keluarganya nyaman, anak-anaknya cerdas, anak-anaknya pinter, wah segala macam dia rasain, yang pada akhirnya sunnah cita rasa wajib. Dia ketinggalan sholat tahajud, tetesan air mata, ya Rob, aku ketinggalan tahajud, rugi rasanya. Lalu ada orang yang melakukan amalan sholat sunat duha yang asalnya 2 rakaat, yo alhamdulillah, dia sudah meluangkan waktunya di balik kesibukannya untuk melakukan rutinitas sebuah ritual di mana dia mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esoknya udah belajar lagi, kemarin aku 2 rakaat, maka aku harus melakukannya 4 rakaat. Karena siapa orang yang melakukan sholat duha, meluangkan waktunya, maka Allah akan memberikan keluangan dalam hidupnya. Kan gitu logikanya. Nah, jadi siapa orang yang melakukan sholat duha, dia melakukan sholat duha 2 rakaat, subhanallah ya. Yang kemarin misalkan kita baru sholatnya 2 rakaat, yo alhamdulillah, lalu tingkatkan lagi menuju 4 rakaat, kualitas iman kita semakin naik menjadi 6 kualitas iman kita semakin naik menjadi 8 rakaat, kualitas makin naik jadi 10, kualitas makin naik makin mantap, maka 12 rakaat ia habisin tuh waktu duhanya dengan 12 rakaat. Nah, ketika kita misalkan sudah mengetahui, ya Rob, dengan sholat duhamu ini ternyata rezeki aku lancar, karena siapa orang yang melakukan 2 rakaat sholat duha, maka fadilahnya itu sama dengan dia sudah bersodakoh 360 kali sodakoh. Subhanallah, 360. Karena di dalam tubuh manusia ini terdapat 360 persendian dalam tubuhnya ya. 360 persendian dalam tubuhnya. Maka siapa orang yang melakukan sholat duha 2 rakaat, maka baginya telah bersedekah 360 tuh duha. Pertanyaannya muncul, kapan sih waktu duha? Nah, waktu duha itu sudah mulai bisa dilakukan setelah 20 menit matahari terbit. Nih terbit misalkan jam 6, berarti jam 6.20 kita sudah bisa melakukan sholat duha. Lalu kapan berakhirnya sholat duha? 15 menit sebelum waktu duhur. Panjang waktunya. Seneng yang panjang, seneng panjang, dari ya 20 menit setelah terbit matahari sampai 15 menit sebelum duhur, itu waktunya. Lalu ya, siapa orang yang melakukan sholat duha itu 4 rakaat dalam 1 hari, maka baginya akan dicukupi rizkinya sampai sore. Subhanallah. Maka siapa orang yang mendawamkan sholat duha, maka baginya diharamkan dalam keadaan kefaqih. Catat itu ya. Siapa orang yang menjalankan ibadah sholat duha, maka baginya haram dalam keadaan kefaqih. Bahkan siapa orang yang selalu menjalankan sholat duha, dia akan diberikan pintu khusus orang masuk surga. Syaratnya 12 kali sholat duha. Lalu siapa orang yang menjalankan sholat duha
sampai 12 rakaat, maka dijanjikan oleh Allah itu akan dibangunkan istana di surga. Subhan. Mau 2 mau 12? Saya ulang, mau 2 mau 12? Karena kalau kita menjalankan 12 berarti rizki sudah dijamin, sudah sedekah. Oh subhanallah, kita segala macamnya ya. Kita udah 12 kok. Makanya kadar keimanan kita taikin tuh grade-nya. Kalau kemarin kita baru 2, itu pun duha ge sahayang. Nah sekarang sudah paham, oh ternyata duha itu sangat luar biasa. Oke, ya. Kita mulai menginjak fadilah nomor 1. Di antara sholat duha itu adalah pahalanya seperti bersedekah. Oke, sudah? Ya, silakan tulis nomor 1 daripada fadilah kita melaksanakan sholat duha itu adalah pahalanya seperti bersedekah. Nah, jadi bahwasannya mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan seperti keutamaan sedekah. Subhanallah nih. Di sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, ya, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Ini bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di setiap sendi seseorang dari kalian, dari kamu terdapat ya sedekahnya. Setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Terus juga ya, setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Kumaha tahlil ucapan anak? La ilaha illallah. Setiap takbir adalah sedekah. Gimana ucapan takbir? Allahu Akbar. Terus juga menyuruh kepada kebaikan adalah terus mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Subhanallah. Makanya dibiasakan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah ya. Kalau masya Allah ketika melihat apa? Yang indahin. Lihat gunung, masya ya, lihat perempuan cantik, masya Allah ya, sesuatu yang indah, sesuatu itu dari Allah. Ketika misalkan kita tertimpa bencana, maka ucapannya adalah innalillahi, lain titajong orang ngomong tidak gor, lain istighfar kalako wangi. Suku getihan di Tajong, adat-adatan kana batu, lain orang istighfar. Bisi eta teh ujian ti Gusti. Makanya biasakan kalimat thayyibah. Ya. Jadi dibiasakan subhanallah, sebelum makan bismillah, rengse tuang alhamdulillah. Biasakan ketika ada pujian alhamdulillah. Biar orang terbiasa ya, ketika tertimpa apapun kenikmatan, yuk kita kembalikan kepada Gusti Allah. Ketika ada lara dan derita, kita kembalikan kepada Gusti Allah. Nah, jadi siapa orang yang melaksanakan 2 rakaat salat duha itu fadilahnya sama dengan semua itu. Oke, yang kedua ya, kita dulu aja pagi ini, yaitu dicukupkan kebutuhannya. Nah, ini siapa orang yang menjalankan sholat duha itu akan dicukupkan kebutuhannya. Nah, sholat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rezeki ataupun juga kebutuhan seseorang tersebut sampai di akhir hari. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore hari. Yakin janji Allah mah moal
layak. Maka jalankanlah 2 rakaat tadi sudah bersedekah, 4 rakaat kita akan dicukupi rizkinya. Makanya sholat duha ini adalah sholat ataupun juga amalannya orang-orang kaya. Sholat duha itu kan kalau diartikan adalah kalau dunya duit, haknya usaha. Jadi duha itu amalannya orang yang cari duit dan cari usaha huruina gitu kan. Nah, jadi kalau kita rezeki ini masih seret susah, saya menang rezeki, pertanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah mendekat kepada orang yang punyanya? Salah satunya dengan duha. Duha itu amalan para pengusaha. Duha itu amalannya para pekerja. Duha itu amalan karyawan. Duha itu amalan untuk para pelajar, amalan untuk siapa saja. Nah, ingin dicukupi rizki ilmu, rizki segala macamnya, yuk kita jalankan sholat duha. Nah, ini kita baru episode 1 ya, membahas tentang sholat duha, yang mudah-mudahan 2 yang tadi kita sudah paham. Yang pertama apa tadi? Pahalanya seperti bersedekah. Yang kedua, dicukupkan kebutuhannya. Mau melakukan duha? Mau? Kurang kencang. Mau melakukan duha? Mau kaya? Mau? Apa kuncinya? Sholat duha. Mau rizkinya dicukupi? Mau? Nah, jalannya sholat dan usaha. Jadi kalau selama ini rezeki kita susah dan seret, rasanya kurang berkah karena kita tidak suka melakukan sholat kuncinya hayang benghar orang pada sholat Oke, duha. Insyaallah kita niatkan di pagi hari ini, ya Allah, aku istiqomahkan aku untuk melakukan sholat duha. Insyaallah, mudah-mudahan ini baru episode 1 kita untuk pembahasan sholat duha. Insyaallah besok kemudian hari episode 2, 3 dan sebagainya. Turnuhun ya, kita lanjutkan dengan doa pagi yaitu al-maqsud.